Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini itu sebetulnya persis sama seperti yang disampaikan sebagai bacaan Injil hari Minggu yang lalu, Minggu ke-7 Paskah. Di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Isinya sebetulnya adalah bersyukur karena Bapa sudah memberikan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena di sana sebetulnya mau diungkapkan bahwa orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak lain karena Allah sendiri itu yang memberikannya kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan karena prestasi dari orang yang bersangkutan, tetapi karena Bapa itu mendorong orang itu untuk percaya. Lalu sesuatu yang luar biasa adalah selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada Tuhan yang menjadi pusat. Ada Tuhan Yesus yang menjadi pusat. Kemana-mana pergi, para murid bisa dalam cara kasar bisa dikatakan ngintil di belakangnya. Nah sekarang Ibu Bapak, kalau Tuhan itu sekarang itu sadar bahwa dia mau kembali kepada Bapa, dia masrahke kepada Bapa, tentu saja pada saat masrahke kepada Bapa itu ada sesuatu yang pemersatu yang bisa dirasakan oleh para murid. Karena Tuhan Yesus tidak ingin supaya para murid ini yang percaya kepadanya seperti nanti sapu lidi kehilangan ikatannya yang bisa tercerai-berai. Tentu dia masrahke untuk aspek kesatuan ini itu kepada Bapa. Dan nanti memang Bapa akan memberikan aspek pemersatu, yakni dengan orang yang percaya itu dimampukan untuk bisa menangkap firman Tuhan Yesus sendiri, firman Sang Firman itu sendiri, yakni dengan Roh Kudusnya.
Sehingga tidak lagi hanya terikat dengan apa yang dilihatnya. Tuhan Yesus yang selalu istilahnya itu diikuti, para murid ngintil di belakang, kan berarti ada sesuatu yang dilihatnya. Nah, ini kan ada sesuatu yang dari dalam diri orang itu mempunyai kemampuan bahwa mereka itu tetap diikat dalam satu ikatan yang tidak istilahnya hanya dipersatukan dengan satu budaya tertentu atau warna kulit tertentu atau rambut tertentu, tidak. Tetapi ada sesuatu dari dalam, dan ini adalah anugerah dari Allah sendiri, Bapa. Dan yang memersatukan itu tentu yang tidak kelihatan itu adalah kemampuan dari Bapa sendiri, kemampuan dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat bahwa doa dari Tuhan Yesus untuk para murid ini adalah permohonan supaya Roh Kudus juga ada, juga turun atas para murid. Selain itu juga dengan Roh Kudus ada di dalam diri para murid, Tuhan Yesus secara terang-terangan mengatakan bahwa kalau dia itu percaya kepada Tuhan, kepada Sang Firman, tidak lagi disebut sebagai berasal dari dunia, tetapi berasal dari Allah sendiri. Berarti dengan Roh Kudus yang turun atas diri orang itu, memampukan orang itu adalah kemampuan surgawi yang ada dalam diri orang itu. Kemampuan yang sungguh-sungguh mendekatkan dia dengan Bapa. Sehingga Tuhan Yesus sendiri menyebutkan mereka tidak lagi dari dunia ini, tetapi masih hidup di dunia ini. Berarti problem dalam diri kita adalah seolah-olah ada ketegangan. Kita ini mau untuk kembali kepada asal kita, karena kita tidak lagi dianggap dari dunia ini, yaitu dari surgawi, tapi kita masih tinggal di dunia. Berarti problemanya adalah mana yang harus kita dahulukan. Maka butuh kemampuan dari Allah sendiri supaya kita bisa memilah-milah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka Roh Kudus inilah yang betul-betul diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa untuk para murid, supaya para murid mampu untuk melakukan yang terbaik. Dan kita saat ini itu sudah menerima Roh Kudus, dan kita akan disegarkan kembali akan ingatan kita, akan kebersatuan kita dengan Roh Kudus itu nanti pada saat Pentakosta. Maka marilah kita mencoba untuk intim dengan Roh Kudus itu, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Selamat merenungkan.